Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Semoga kabar kalian selalu baik. Alhamdulillah hari ini kita masih belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, kegiatan pembelajaran yang ke-1. Nah, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di subtema yang pertama. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengalaman, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh pemimpin idola bila dilihat dari nilai keagamaan, nilai kepribadian, serta nilai sosialnya. Ibu ambil dari gawekami.com. Nah, di sini untuk nilai keagamaan seorang pemimpin, pastinya seorang pemimpin harus selalu bersyukur, harus rajin beribadah, dan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Nah, seorang pemimpin harus taat beragama ya anak-anak. Kemudian, pemimpin idola itu harus mempunyai nilai kepribadian yang mumpuni, yaitu mempunyai sikap yang tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Selain nilai keagamaan dan nilai kepribadian, seorang pemimpin idola harus mempunyai nilai sikap sosial. Apakah itu nilai sikap sosial? Yaitu berkenaan dengan hubungannya dengan masyarakat. Ya, contohnya supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, serta suka menolong. Di sini Ibu akan mencontohkan nama pemimpin idola, kemudian sebagai apa pemimpin tersebut, bergeraknya di bidang apa, serta prestasi yang diraihnya. Nah, misalnya ini adalah pemimpin idola yang bernama Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini adalah seorang lurah. Nah, seorang lurah itu bergerak di bidang politik. Prestasi yang sudah diraih oleh Pak Ahmad ini sebagai seorang lurah, yaitu membangun desa menjadi lebih sejahtera. Itu adalah contoh ya, anak-anak. Kalian bisa mengisi nama pemimpin idola dengan nama kepala desa kalian sendiri, boleh dengan nama ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk nama pemimpin idola yang kedua, yaitu Ibu Siti. Ibu Siti ini adalah seorang kepala sekolah. Nah, seorang kepala sekolah tentunya bergerak di bidang pendidikan. Nah, prestasi yang sudah diraih Ibu Siti yaitu membuat lingkungan sekolah semakin bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, kalian bisa mengisi dengan kepala sekolah kalian. Nah, yang ketiga, contoh yang Ibu tulis di sini adalah pemimpin idolanya yaitu Bapak Bejo. Bapak Bejo ini adalah wali kelas. Wali kelas kalian berarti adalah seorang guru. Nah, seorang guru pastinya juga bergerak di bidang pendidikan. Nah, prestasi yang diraih oleh Bapak Bejo ini adalah kelas menjadi semakin bersih dan indah, atau bisa juga misalnya kalian jadi suka atau semangat belajar, atau apa saja ya yang kalian rasakan yang merupakan sebuah prestasi atau yang bernilai positif. Nah,
Yang keempat, ini adalah Ibu Tami. Ibu Tami ini posisinya sebagai Ketua Sanggar Tari. Kalau Ketua Sanggar Tari tentunya bergerak di bidang kebudayaan atau budaya. Prestasi yang sudah diraih Ibu Tami ini yaitu mengadakan pagelaran tari Nusantara setiap minggunya. Ini adalah contoh dan kalian bisa menulis sesuai dengan pemimpin yang kalian idolakan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Kemudian, untuk tugas yang berikutnya yaitu tentang pemimpin idola. Pemimpin idola di sini kalian tuliskan profesinya. Baik itu sebagai dokter, bisa juga sebagai pemadam kebakaran, atau sebagai guru, dan lain sebagainya. Nah, ditulis juga di sini kelembagaannya. Kalau seorang dokter berarti dia bekerja di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial ya. Kemudian tugas seorang dokter yaitu merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Mungkin kalian nanti bisa melengkapi. Kemudian manfaat lembaga. Manfaat lembaga rumah sakit di sini yaitu tempat warga berobat. Kemudian tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Kalian bisa lengkapi. Apabila kalian di sini pemimpin idolanya seorang boleh di luar dokter ya, misalnya guru atau misalnya pedagang, petani, itu juga boleh. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada cerita yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Nah, di sini menceritakan ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantaikan semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Wah, teladan banget ini ya, Bapak Lurah ini. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi di sore hari, Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang, warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman, mereka ingin membangun toko swalayan di desanya. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Wah, Bapak Lurah ini sudah mengamalkan sila keempat ya anak-anak, yaitu mengutamakan musyawarah untuk memutuskan suatu keputusan. Sebagian besar
Warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warga dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, Paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada bacaan teks tersebut. Tentunya kalian sudah tahu ya nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut adalah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Badi? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Oh ya, anak-anak, kemarin di subtema pertama kita sudah mempelajari tentang pidato. Ibu akan mengingatkan kembali bahwa pengertian pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Sebab kalau tidak ada audiens itu bukan namanya pidato ya anak-anak. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiens adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Nah, teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka. Tentunya kalian sudah tahu bahwa salam pembuka itu bisa selamat pagi, assalamualaikum, atau sejenis dengan itu. Yang pertama berisi kalimat sapaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua pendahuluan. Memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kegiatan inti atau bagian inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Jadi pidato di sini bisa bersifat ajakan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Dan yang kelima adalah penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih dan permintaan maaf.